Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya. Bagaimana cara menyuruh solat kepada anak kita yang telah dewasa yang mereka itu malas solat? Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendidikan dari baginda Nabi itu mengajari sholat adalah di saat mereka belum balik. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Biasakanlah anakmu itu melakukan sholat, beliau biarpun dia belum wajib sholat, umur 7 tahun. Sering diajak sholat. Kalau sudah wilayah masuk balik, balik sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah balik wajib dia sholat. Karena kita sudah melatih dari dini, maka mudah bagi dia untuk melakukan sholat karena sudah terbiasa. Dan sebelum dia masuk usia balik sudah difahamkan tentang kewajiban sholat, dosanya orang meninggalkan sholat. Artinya harus ada wawasan dan pemahaman. Repotnya orang tua nggak pernah mendidik, hanya untuk sekolah, kursus, sekolah, kursus, sekolah, kursus. Ini yang masuk neraka sebelum anaknya mboknya dulu dia. Ini orang sering tertipu, gak pernah kursus agama mah enggak. Wah, kursus matematik, IPK, IPA, fisika dan segala macam. Itu ilmu juga bagus, boleh. Cuman kalau menjadi lupa agama, ini keblinger orangnya. Dan yang keblinger pun kadang bukan seorang awam, ustadz pun bisa keblinger. Namanya keblinger, keseleo. Cuman otaknya yang keseleo, pikirannya keseleo, hatinya keseleo. Bisa saja. Karena ambisi pengen anaknya jadi begini sampai enggak kenal urusan agama, haram dosa. Nah, sudah menemukan anaknya akhirnya pada enggak mau sholat, susah melakukan sholat. Tetap kewajiban bagi anda untuk mengajaknya. Cuman biasanya begini kalau menyiasati, kalau anak tidak sholat itu kalau disuruh sholat jadi repot. Kalau orang tidak sholat jangan disuruh sholat, suruh yang lainnya deh, suruh kumpul dengan yang baik. Dianjurkan main ke pondok, kumpul dengan orang-orang soleh. Ini dengan kumpul sholat sendiri mereka. Lah kumpulannya jadikan mereka tidak sholat. Jadi anda jangan berbicara tentang sholatnya dia. Sayang, kita yuk main ke pondok nanti. Lihat keadaan di sana biar dapat berkah. Dirindukan kepada pesantren misalnya. Bukan untuk mondok, main malam Ahad nginep di sana, hadir majelis. Akhirnya akan tersentuh hatinya. Kemudian dirindukan kepada majelis taklim. Ada orang tua tuh yang tidak pernah merindukan anaknya ke majelis ilmu, padahal dia senang majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu hanya sekedar tren saja, gaya hidup saja. Tapi bukan atas keyakinan kalau itu ada mulia. Kalau dia meyakini majelis taklim itu mulia, pasti semua anak cicit-cicitnya di bawah. Seperti sebuah usaha prospektif, banyak hasilnya, banyak keuntungannya, nggak akan rugi. Kira-kira orang yang cinta duit dibawa ke situ ndak anaknya? Dibawa semuanya, akan disuruh bisnis begini saja nak, karena bisnis bagus. Ini adalah urusan dunia. Kalau kita meyakini majelis taklim itu mulia, tentu akan kita bawa semuanya ke tempat tersebut. Kecuali kita ngajinya hanya ngaji tren, gaya. Ini kan model ke tren, gaya ngaji-ngajian. Anaknya di mana? Nggak tahu. Cucunya di mana? Nggak tahu. Berarti dia belum meyakini kalau mulia pasti anak yang dirayu pertama. Seperti seorang dokter ngerayu anaknya agar jadi dokter, seorang pengusaha anaknya harus jadi pengusaha. Lah kalau kita meyakini majelis ini mulia, tentu. Nah ini persalahan kita kadang tidak pernah merindukan anak kita kepada kemuliaan. Setelah itu kita minta untuk mulia, terus gimana? Maka caranya jangan urusan sholat yang dibahas, tanamkan di hati dan pikirannya tentang keutamaan tempat mulia. Macam-macam bersambung di sini, tidak harus mereka ngaji, enggak. Mungkin anda pura-pura suruh nak kirim bantuan nak ke sana, ini abah punya beras, kirim sana nak, sambil minta doa nanti ya semoga kita jadi orang baik-baik. Apalagi nah ini ngirim beras doa, dia mikir kemana? Ke pondok. Ada yang kata assalamualaikum, dia tersentuh, Allah kasih berkah. Sampai satu orang, tidak usah kita sebutkan ini, pengen nyuruh anaknya sholat, bingung gimana suruh mondok, nggak mau Buya. Jangan suruh mondok, terus suruh main saja. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Terus gimana caranya? Sudahlah, waktu itu kita masih awal-awal dakwah di Cirebon. Sudahlah, dia punya jadwal jam berapa, dia punya waktu kosong, dia tuh kerja jam 4 sore sudah pulang. Jadi suruh nganterin pengajian kita. Hanya kita jatah seminggu 2 kali. Sudahlah Bu, biar jadi sopir saya. Ya Buya, saya yang gaji. Dia yang gaji katanya. Jadi sopir Buya saya yang gaji. Nggak usah, itu urusan ibu. Karena digaji kadang-kadang malah hatinya nggak terikat. Rupanya nggak usah digaji, senang. Tak taunya apa? Jadi ahli sholat dia. Padahal hanya seminggu 2 kali nganterin. Padahal nganterinnya bukan jauh-jauh amat, hanya 30 menit, 40 menit, tapi dia kan nunggu. Akhirnya ngaji. Jadi kalau
kalau nyuruh anak itu jangan lempeng ke sana, nggak mau dia, harus wong setan aja ngajak belok-belok, masa kita kembalikan ya belok-belok juga dong. Kalau sholat nggak sholat neraka, mama cerewet. Ya itu ya, seperti itu ya, bikin yang indah. Allahu a'lam bishawab.